Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilma Oktaviana, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua tentang salah satu cerita rakyat Pulau Lombok. Cerita ini berjudul Putri Mandalika. Untuk lebih lanjutnya, saksikan terus ya. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, di Pantai Kuta Lombok berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing-cacing laut dalam bahasa Sasak biasanya disebut nyale. Nah, nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20 setelah purnama bulan 10 setelah atau menurut kalender suku Sasak. Pantai Kuta Lombok terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang masih dipercayai sampai sekarang oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lampau. Nah, pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan di Pulau Lombok. Istana kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya bernama Dewi Seranting. Beliau memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mumpuni, rakyat sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan masyarakat dan warga istana semakin lengkap setelah permaisuri melahirkan bayi perempuan. Bayi ini diberi nama Putri Mandalika. Nama tersebut diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika memiliki tabiat yang sangat luhur. Nah, karena kecantikannya, banyak para pangeran yang datang mempersunting Putri Mandalika untuk menjadi permaisurinya. Karena banyaknya pangeran yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan putrinya. Dalam rapat tersebut, Raja Tanjung Beru memberitahukan kepada putrinya bahwa banyak pangeran yang datang mempersuntingnya. Para pangeran tersebut menjanjikan akan menjadikannya permaisuri. Namun, semua keputusan diserahkan kepada Putri Mandalika. Setelah bertemu dengan para pelamar, Putri Mandalika tidak langsung menentukan pilihannya, tetapi Putri Mandalika memanggil semua pangeran itu dan ia mengumpulkan di ballroom istana. Ia ingin mengenali siapa saja pangeran yang datang melamarnya. Nah, Putri Mandalika sepertinya berpikir keras untuk menentukan siapa yang akan ia pilih. Namun para pangeran tersebut mulai tidak sabar menunggu siapa yang akan dipilih. Di tengah-tengah mereka menunggu, mereka sempat berdebat. Ia memperdebatkan siapa yang akan dipilih oleh Putri Mandalika. Selain memperdebatkan, mereka saling mengancam dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki. Hal tersebut membuat Putri Mandalika jengah. Dan pada akhirnya, Putri Mandalika berteriak, "Diam kalian semua!" Nah, tak ada satupun yang menyangka bahwa Putri Mandalika berani meneriaki mereka. Putri Mandalika berkata, "Pada hari ke-20 bulan 10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian semua." Waktu 3 hari tersebut, Putri Mandalika menunda jawabannya dan ia pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah dalam memberikan keputusan. Ia sudah melihat ancaman perang besar jika ia memberikan jawaban dengan keadaan terburu-buru. Putri Mandalika bersemedi di tepi pantai. Ia mencari cara untuk menghindari pertumpahan darah dengan atau kepada Yang Maha Kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika telah selesai bersemedi. Dan ia langsung menghampiri kedua orang tuanya. "Ibu, ayah, besok pagi-pagi marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu." Hari
Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran sudah menunggu dengan tidak sabar di pantai. Namun tidak hanya pangeran, banyak rakyat yang berbondong-bondong untuk menyaksikan siapa yang akan dipilih oleh Putri Mandalika ini. Beberapa saat kemudian, Putri Mandalika datang ditemani oleh ayah dan ibunya dengan berjalan kaki dari istana. Nah, setelah melihat para pangeran itu, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempat ia bersemedi kemarin. Putri Mandalika berkata, "Para pangeran, dengar baik-baik apa yang aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah, dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperang. Aku hanya ingin rakyat dari negeri ini hidup makmur, aman, dan tentram. Sungguh, aku tidak akan sanggup melihat peperangan di negeri ini. Kalian akan tetap hidup enak, tapi lihatlah nasib para rakyat kalian. Apakah mereka akan merasakan hal yang sama atau yang sebaliknya? Merekalah yang akan menerima akibat dari perbuatan kalian. Maka dari itu, aku memutuskan bahwa aku menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku, dan keputusanku ini menghindari rakyat dari kejamnya peperangan. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan rasa kasih sayang. Ananda belum bisa membalas semua kebaikan ayah dan ibu. Tetapi semua ini sudah ditakdirkan untuk kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal, ibu, ayah." Beberapa waktu kemudian, ombak datang menerjang karang tempat Putri Mandalika bersemedi tersebut, di mana ombak tersebut membawa sang putri ke tengah laut. Tanpa komando, seluruh pangeran dan warga terjun ke laut untuk mencari Putri Mandalika. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan Putri Mandalika. Beberapa saat kemudian, banyak atau sangat banyak cacing-cacing berwarna-warni yang datang ke permukaan laut. Cacing tersebut menyadarkan atau membuat mereka paham tentang apa maksud dari perkataan Putri Mandalika itu. Dan beberapa saat kemudian, mereka mengambil cacing tersebut untuk dimasak atau ditaburkan ke sawah mereka. Nah, hal ini menjadi rutinitas setiap tahun sampai sekarang oleh masyarakat Pulau Lombok, di mana mereka berbondong-bondong untuk menangkap nyale, dan hal tersebut selalu diperingati di tanggal-tanggal tertentu. Nah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.